Jadi saya tekankan untuk pemberian tempe mentah dihentikan adalah setelah ayam tersebut habis diabar ataupun habis bermain. Sekitar jarak 1 minggu ataupun 10 hari dirasa ayam tersebut sudah mulai sehat kembali. Selamat malam pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Denmas Lamin, yang pada kesempatan malam ini saya akan membahas mulai dan sampai kapan pemberian tempe mentah diberikan pada ayam kita. Namun sebelum saya membahasnya, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmas Lamin, saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Pada rekan-rekanku yang satu hobi, pada kesempatan malam ini saya akan membahas yaitu mulai kapan dan sampai kapan pemberian tempe mentah pada ayam kita, agar saya jelaskan agar rekan-rekan tahu pada saat ayam seumur berapa kita bisa memberikan tempe mentah dan pada saat kapan tempe mentah diberikannya itu dihentikan. Untuk itu pada rekan-rekan yang satu hobi silakan disimak dan jangan di skip. Untuk selanjutnya ini saya mohon maaf, saya mau memberitahukan saya mempunyai channel 2. Jadi saya mempunyai channel 2, yang satu adalah Denmas Lamin, yang satu adalah Sastro Panjul. Saya minta bantuannya rekan-rekan, kalau berkenan silakan di subscribe dan saya ucapkan terima kasih. Untuk pemberian tempe mentah itu adalah makanan yang sangat bagus. Jadi saya jelaskan, makanan untuk ayam kita itu yang bagi saya pribadi yang paling bagus dan syarat wajib adalah pemberian tempe mentah. Untuk jagung dan beras merah untuk menyempurnakan, karena sifatnya tempe mentah itu cepat sekali membuat badan ayam milik kita itu badannya berbobot, semakin padat. Juga kalau ayam tersebut diloloin tanpa rekan-rekan disadari, itu untuk melatih kekuatan leher. Jadi gunanya tempe mentah belum saya buat videonya, karena saya sampaikan sekarang juga, untuk membuat leher semakin padat juga semakin kuat. Karena pada saat ayam tersebut dilolohin tempe mentah, ini secara otomatis leher ayam itu seperti berolahraga. Karena biasanya kita memberi makan tempe mentah sebesar jari, kemudian dilolokan, kemudian ayam-ayamnya sampai kayak gini, kemudian kita membantu. Jadi kita membantu agar makanan tersebut berada di tempe. Kalau sering dilakukan seperti itu, maka secara otomatis leher ayam itu sangat kuat. Kemudian ini rekan-rekan, kalau cara memberikan tempe mentah, jangan lupa tangan kita dalam keadaan basah, jangan dalam keadaan kering. Kalau keadaan kering nanti di sininya terlalu lama, jadi di dalam leher nanti tidak licin. Tetapi jika tangan kita basah, kemudian pegang tempe, kemudian dilolokan, maka proses berjalannya makanan ke tembolok itu akan cepat. Kemudian saya lanjutkan pada rekan-rekan semuanya, mulai kapan makanan istimewa tersebut diberikan pada ayam kesayangan kita. Sebenarnya untuk ayam yang usia 4 bulan itu sudah bisa diberikan. Dan pada rekan-rekan semuanya, semakin tempe mentah diberikan dini, maka hasilnya sangat bagus. Silakan rekan-rekan dicoba. Rekan-rekan yang mempunyai ayam umur 4 bulan, 5 bulan sudah keluar merah-merahnya,
diloloin tempe mentah sekitar 2 minggu saja ayam tersebut sudah berubah, jadi badannya akan padat, akan bagus, lehernya juga kuat. Nanti kalau ayam dari rekan-rekan umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan diloloin tempe mentah, secara otomatis rekan-rekan yang datang ke tempat rekan itu pasti akan heran, ini ayamnya rawatannya bagaimana, ayamnya dikasih makan seperti apa, karena badannya sangat bagus. Dan saya minta pada rekan-rekan yang satu hobi tentang rawatan ini, kalau rekan-rekan sudah tahu ilmunya, tidak perlu untuk memberitahukan kepada orang lain. Nanti kalau rekan-rekan memberitahukan kepada orang lain, nanti juga akan menjadi saingan. Hanya rekan-rekan di sini saja yang menonton video saya ini saja khususnya, jangan disampaikan kepada orang lain. Nanti kalau disampaikan ke orang lain, ayam rekan bagus, ayamnya teman juga bagus, nanti akan imbang. Tetapi kalau ayam dari rekan-rekan semuanya bagus, sedangkan punya teman tidak bagus, maka ayam dari rekan-rekan yang laku mahal. Kemudian pada rekan-rekan semuanya, makanan ayam istimewa tersebut bisa diberikan pada umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, dan seterusnya. Karena pemberian tempe mentah itu sangat-sangat istimewa. Itu makanan yang sangat mewah, sangat berguna dalam membentuk badan ayam, membentuk pukulan ayam semakin keras. Kalau tidak diberikan tempe mentah, nanti pukulan kerasnya akan berkurang. Jadi pada rekan-rekan jangan ragu untuk ayam-ayam yang dirawat, yang masih kita gunakan, sebaiknya setiap sore hari harus diloloin tempe mentah. Seperti pada zaman dulu waktu tahun 2012, saya mulai merawat ayam, kalau ngeloloin tempe mentah ayam berapa itu mulai dari setengah 4 sore sampai jam 8 malam. Karena setelah ayam tak kasih makan, saya loloin, kemudian tak lepas, kasih beras merah, kemudian setelah diumbar, saya masukkan lagi, kemudian saya ambil ayam lagi, kasih loloh lagi. Jadi bergantian, jadi memberi makannya bergantian. Setelah makan tempe mentah, ayam tersebut silakan diumbar agar makan pasir. Pasir berguna untuk membantu proses pencernaan. Dan jangan lupa setelah makan tempe mentah diloloin, rekan-rekan bisa memberikan beras merah. Beras merah rekan-rekan lempar saja di tanah. Ini bertujuan kalau ayam tersebut makan di tanah beras merah yang berserakan, ini juga mempunyai tujuan. Jadi tidak asal saja. Itu tujuannya agar ayam rekan-rekan semuanya biasa mematuk ke bawah. Karena yang paling sulit dalam dunia ayam adalah pukulan bawah. Jarang sekali ayam itu bisa memukul bawah. Kebanyakan ayam tersebut memukul dari samping, dari depan, dari belakang, itu sangat bagus. Tetapi kalau memukul bawah itu sangat sulit, sehingga saya menerapkan pada rekan-rekan semuanya untuk rawatannya beras merah silakan disebar, sehingga ayam dari rekan-rekan semuanya sudah terlatih tanpa rekan-rekan sadari. Kemudian saya lanjutkan pada rekan-rekan semuanya, untuk sampai kapan pemberian tempe mentah tersebut dihentikan. Untuk yang pertama, rekan-rekan, untuk yang pertama tempe mentah dihentikan adalah setelah ayam abar ataupun setelah ayam bermain. Jadi pada rekan-rekan, setelah ayam teman-teman itu bermain, itu sudah secara otomatis badan ayam sakit, leher sakit, itu tidak mungkin dikasih tempe dengan cara diloloin. Justru kalau ayam sudah habis bermain, kita kasih makannya sedikit dengan minum yang banyak. Karena kalau makan tempe ataupun jagung, ditakutkan nanti ayam dari rekan-rekan semuanya temboloknya itu tidak turun. Jadi saya tekankan untuk pemberian tempe mentah dihentikan adalah setelah ayam tersebut habis diabar ataupun habis bermain. Sekitar jarak 1 minggu ataupun 10 hari dirasa ayam tersebut sudah mulai sehat kembali,
bisa kembali diberikan tempe mentah kembali. Kemudian pada rekan-rekan semuanya, sampai kapan tempe tersebut dihentikan diberikan pada ayam? Yaitu pada saat ayam tersebut jadi pacek. Sayang sekali kalau sedang jadi pacek, biarkan makan seadanya, biarkan ayam tersebut sama seperti betina untuk makanannya. Kalau dikasih makan jagung dan beras merah itu juga sangat bagus, terserah dari keadaan ekonomi rekan-rekan semuanya. Tapi untuk pemberian tempe sebaiknya dihentikan karena ayam tersebut sedang jadi pacek. Kemudian berhentinya kapan? Yang berikutnya adalah pada saat ayam tersebut sedang ganti bulu. Jadi ayam dari rekan-rekan semuanya yang mabung, yang ganti bulu itu tidak diberikan tempe mentah. Hentikan pemberian tempe mentah. Biarkan ayam itu makannya becek saja, karena dengan makan becek bulu-bulu akan semakin cepat tumbuh. Tetapi ini kalau dikasih makanan kering diberikan pada ayam yang mabung sebelum ayam tersebut mabung agar bulunya cepat rontok. Tetapi kalau sudah rontok, maka ayam tersebut dikasih makan basah. Kemudian saya lanjutkan pada rekan-rekan semuanya, sampai kapan pemberian tempe mentah tersebut dihentikan? Yaitu pada saat ayam tersebut sudah pensiun. Jadi ayam tersebut sudah tidak kita pakai lagi, sudah terkadang karena cedera ataupun karena sakit kuning ataupun karena sakit dan sejenisnya, itu juga tidak diberikan tempe mentah. Demikian pada rekan-rekan yang satu hobi, sudah saya jelaskan mulai kapan ayam tersebut diberikan tempe mentah, bisa mulai umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dan seterusnya. Kemudian tempe mentah dihentikan itu pada saat ayam ganti bulu, ayam jadi pacek, kemudian ayam sudah pensiun, ayam setelah bermain, itu harus dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan itu tidak bisa. Demikian pada rekan-rekan yang satu hobi, sudah saya jelaskan panjang lebar. Jika rekan-rekan ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan saja, karena pasti akan saya jawab. Kemudian jika dalam video saya yang lain, rekan-rekan ada yang kurang jelas ataupun ada yang belum saya bahas, silakan ditanyakan saja, pasti akan saya jawab. Terima kasih, saya Denmas Melamin, selamat malam.